Halo guys, kembali lagi di channel 3D Film. Gimana kabarnya? Sehat? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Sesuai thumbnail dan judul, kali ini saya akan mengulas alur cerita sebuah film The Silence pada tahun 2019. Ini memiliki genre drama dan horor yang menyuguhkan tentang dunia yang diserang oleh makhluk yang menakutkan yang memburu mangsa manusia. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah tim yang sedang melakukan penelitian di sebuah gua yang belum pernah dikunjungi oleh siapapun. Diketahui gua tersebut terletak di kedalaman 300 meter di bawah tanah yang tepatnya di bawah, dan entah mengapa tiba-tiba saja muncul banyak makhluk bersayap dan langsung menyerang mereka. Kalau dilihat-lihat seperti hewan Pterosaurus, tapi kita akan melihat ke depannya bahwa hewan ini sangatlah berbahaya dan disinilah sebuah bencana akan dimulai. Adegan pindah ke suatu kota di mana ada seorang gadis yang memegang iPad. Ini bernama Ellie. Ellie sendiri sudah menderita gangguan pendengaran sejak 3 tahun yang lalu karena suatu kecelakaan, dan itu membuat dirinya menjadi gadis yang tunarungu. Tetapi hebatnya dia cepat beradaptasi dengan kondisi tersebut. Tak jarang juga orang-orang di sekitarnya mengejek dan menertawakan dirinya. Di tempat lain, ada 3 orang yang sedang berunding masalah proyek saluran air. Perkenalkan, ini ayahnya Ellie, namanya Hugh. Setelah selesai berunding, istrinya yang bernama Kelly menelepon dirinya yang memberitahu bahwasannya putri mereka kembali diolok-olok oleh teman sekolahnya. Dan kejadian ini sudah terjadi berulang kali. Tapi untungnya ada teman yang tidak memandang kekurangannya. Dia bernama Rob. Dialah satu-satunya temannya Ellie sekaligus gebetannya. Walaupun Ellie adalah gadis yang tunarungu, tapi kelihatannya Rob menyukainya. Di rumah dia langsung disambut baik oleh keluarganya. Perkenalkan, ini adiknya Ellie, mamah dan neneknya. Ellie memiliki keluarga yang harmonis dan cinta damai walaupun kondisinya seperti itu. Keluarganya tetap sayang dan perhatian kepadanya. Bahkan mereka semua hafal dalam bahasa isyarat agar mereka bisa berkomunikasi dengannya. Semua keadaan sedang baik-baik saja sampai di suatu malam, tiba-tiba ibunya membangunkan dirinya. Dia bilang telah terjadi sesuatu. Dan di sana semua orang sudah berkumpul. Dari mata mereka tertuju pada layar TV yang memberitakan sebuah serangan mengejutkan yang terjadi di beberapa kota. Kejadian tersebut menyebabkan ribuan nyawa melayang. Tubuh mereka seperti habis dimakan oleh sesuatu sampai tulang-tulangnya kelihatan. Di siaran TV yang lain memperlihatkan seorang ibu dengan anaknya dengan mulut yang sudah ditutup. Kemudian dia memperlihatkan sebuah pesan teks yang bertuliskan "Don't make voice", yang berarti jangan membuat suara. Entah apa maksudnya, yang jelas itu adalah sebuah peringatan yang ditunjukkan kepada semua orang yang melihat video tersebut. Lalu di video yang lain terdapat banyak orang yang tiba-tiba diserang ribuan makhluk bersayap yang menebar teror di seluruh kota. Pemerintah sudah menurunkan pasukan dan menyuruh semua warga untuk tetap diam di dalam rumah. Tetapi sebaliknya mereka pikir berdiam diri di rumah adalah suatu ide yang buruk karena dekat dengan kota yang merupakan tempat berbahaya. Lalu mereka semua pergi ke tempat yang lebih tinggi dan sepi seperti padang rumput atau pedesaan. Setelah mengemasi barang-barang, mereka pun langsung berangkat. Kemudian di sisi lain ada sebuah kereta bawah tanah yang terdapat orang-orang sedang dalam keadaan terkurung di sana dan mencoba untuk tetap tenang, tapi langsung berubah saat seorang bayi tiba-tiba saja menangis. Mereka pun langsung menyuruh untuk mengusir mereka berdua keluar dan membiarkan mereka mati berdua di sarang makhluk tersebut. Kemudian kembali lagi ke Ellie dan keluarganya. Mereka semua sedang dalam perjalanan ke arah utara, tapi gebetannya Rob bilang dia beserta orang tuanya memutuskan untuk tetap diam di rumah. Kemudian ketika berhenti sebentar untuk mengisi bensin, terjadi insiden kecil di mana Ellie menemui anjingnya pipis. Tiba-tiba muncul seorang pria yang langsung menodongkan senjatanya ke arahnya. Dan untungnya ada orang yang menembak kakinya dan kemudian meninggalkannya sendirian. Kemudian mereka mencari asal-usul makhluk tersebut di bawah Google dan mengetahui bahwa makhluk tersebut bernama Verbs. Karena cara mereka berkerumun dalam memburu mangsanya, dan diketahui sudah terjebak di gua tersebut selama ribuan tahun, yang sekarang mereka semua terbebas dan memangsa semua orang.
Setelah beberapa lama, mobil mereka berhenti karena di depan terjadi kemacetan yang amat begitu parah. Tanpa buang-buang waktu, mereka mengambil jalur alternatif dan tak berselang lama terjadi kecelakaan yang membuat mobil Glenn jatuh ke bawah dan ia mengalami luka yang parah dan ia pun terjepit di mobil yang rusak. Kemudian mereka melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan Glenn, tetapi itu pun sangat sulit. Satu-satunya untuk menyelamatkannya, mereka harus mencari mesin pemotong besi untuk bisa menyelamatkan Glenn. Tak lama kemudian, mereka pergi untuk mencari mesin pemotong besi itu, dan tiba-tiba saja anjingnya menggonggong seperti ada sesuatu. Begitu juga dengan Ellie yang merasakan ada sesuatu yang mendekati mereka. Lalu mereka menyuruh ayahnya untuk mematikan mesin mobilnya, dan tiba-tiba mereka semua diserang oleh makhluk tersebut. Kemudian Glenn berniat mengorbankan dirinya agar mereka semua bisa selamat. Dan tak lama kemudian, si anjing yang dari tadi menggonggong terpaksa harus dilepas keluar karena terlalu berisik untuk dibiarkan tetap hidup. Setelah beberapa waktu, semua verb terlihat sudah pergi, tapi masih ada satu yang masih standby menunggu di sana. Kemudian Hugh ingin mencoba melakukan sesuatu, dia pun keluar dari mobil dan memeriksa keadaan dalam bahaya. Kemudian Hugh mengambil besi yang ada di sana dan melemparkan jauh-jauh agar bisa menarik perhatian makhluk tersebut. Mereka pun mengetahui bahwa makhluk itu tidak bisa melihat alias buta dan hanya peka terhadap suara. Pada kondisi seperti inilah, bahasa isyarat sangat dibutuhkan dan untungnya mereka semua sudah terbiasa dan memahami betul semua itu. Dan sekarang mereka semua harus mencari tempat berlindung sebelum hari mulai gelap. Kemudian mereka berangkat dan tentu saja berjalan kaki karena kalau naik mobil nanti menimbulkan suara. Lalu mereka menemukan suatu rumah yang sepertinya tak jauh dari tempat mereka berada. Dan di saat itu juga mereka langsung berangkat ke sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka pun sampai di rumah tersebut dan terlihat di sekitarnya dibangun pagar tinggi. Dan di atasnya dipasangi beberapa lonceng dan tiba-tiba saja keluar seorang wanita parubaya dari dalam rumah tersebut dan langsung mengusir mereka semua. Dengan bodohnya, dia mengeluarkan suara yang keras sehingga membuat dirinya menjadi sasaran empuk para Vebs. Setelah beberapa lama, kemudian mereka menemukan jalan masuk yaitu gorong-gorong yang panjangnya sekitar 10 meter. Pertama Hugh masuk terlebih dahulu, kemudian situasi berubah menjadi bahaya kembali, di mana istrinya Hugh pas di tengah gorong-gorong. Mereka mengeluarkan sedikit suara karena ada ular, sehingga menjadi sasaran hewan Vebs dan kakinya pun dicabik-cabik. Hugh yang melihat keluarganya sedang dalam bahaya, lalu menyalakan mesin pemotong rumput di sana yang membuat Vebs masuk ke dalam mesin tersebut dan habis tergiling-giling. Setelah itu, mereka semua langsung masuk dan berusaha untuk mengobati lukanya Kelly. Sekarang ini mereka bisa tenang dan tinggal di sini untuk beberapa waktu. Ketika di kamar, Ellie mencoba bicara dengan Rob dan ternyata sedang terjadi kebakaran di rumahnya dan kedua orang tuanya sudah tewas. Kemudian ketika sedang mengobrol, tiba-tiba saja panggilan pun harus terputus dan hal itu membuat Ellie sedih dan menangis. Singkat cerita, pagi hari pun tiba, dibutuhkan sebuah antibiotik untuk mengobati lukanya karena jika tidak luka tersebut akan menjalar ke seluruh tubuhnya dan bisa menjadi lebih parah. Ketika sudah dicari-cari, ternyata di rumah tersebut tidak ada antibiotik sama sekali, jadi terpaksa membuat Hugh dan Ellie mencari antibiotik tersebut keluar. Kemudian di luar ada banyak Vebs yang terbang sana kemari menunggu mangsa. Mereka harus melakukannya dengan perlahan agar tidak menimbulkan suara sedikit pun. Sampai di perjalanan, mereka menemukan mayat yang sepertinya bukan dimangsa oleh Vebs dan terlihat terdapat luka sayatan di leher mereka. Dan ada sebuah tulisan yang berarti ada seseorang yang telah membunuh mereka berdua. Entah siapa yang melakukan hal tersebut, itu akan kita ketahui nanti. Mereka pun sampai di perkotaan, di mana keadaan di sana sudah sangat sepi dan mencekam. Di sana mereka menemukan sebuah apotek dan berniat untuk memeriksanya. Kemudian di sana ada sosok pria misterius yang mengintip mereka dari kejauhan. Entah siapa dia, nanti kita juga akan tahu. Kemudian karena pintunya terkunci, mereka masuk ke pintu belakang dan di sana mereka menemukan mayat-mayat yang habis dimakan oleh Vebs dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Tanpa berlama-lama mereka pun langsung mengambil obat-obatan
Dan tak sengaja, Ellie melihat beberapa mayat yang digunakan para Verbs untuk menanamkan telur-telur mereka. Kemudian salah satu telur memuncratkan sebuah cairan, sehingga Ellie terkena cipratan dan menjerit sedikit, sehingga mengundang beberapa Verbs yang ada di luar sana jadi masuk ke dalam. Kemudian mereka pun memiliki ide untuk membuat api agar alat pemadam api yang ada di atas bisa berbunyi. Saat tiba di luar, mereka melihat pria berbaju hitam tersebut dengan tulisan yang ada di bukunya. Pria tersebut mengaku dirinya adalah seorang pendeta dan mengajak mereka berdua untuk bergabung dengannya. Ya, semacam kelompok agama atau semacamnya. Tapi karena terlihat aneh dan mencurigakan, mereka berdua pun meninggalkannya. Setelah sampai di rumah, Kelly langsung membaluri lukanya dengan antibiotik yang tadi dibawa. Kemudian Ellie memberitahu ayahnya ia mendapatkan sebuah siaran yang menyampaikan bahwa Verbs tidak tahan dengan udara dingin. Tak berselang lama, kemudian pendeta misterius yang tadi datang ke tempat mereka dengan membawa para pengikutnya lalu keluar untuk mengajak bicara dengannya. Lagi-lagi pendeta tersebut kembali mengajaknya untuk bergabung bersama mereka. Dengan tegas dan dengan menuliskan huruf caps lock tebal, dia tetap menolak ajakan dari mereka. Setelah itu, si pendeta laknat tersebut memberitahunya bahwa gadis itu masih subur. Mungkin gadis yang dimaksud di sini adalah Ellie. Entah apa itu artinya, hanya sutradara yang tahu. Tapi yang jelas, mereka sangat menginginkan Ellie. Hugh yang dibuat emosi langsung mengancam mereka dengan senapan dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari tempat tersebut. Dan pria yang mengaku sebagai pendeta itu mengeluarkan tulisan SHHH, entah apa itu artinya. Namun kita bisa simpulkan bahwa mayat yang memiliki luka sayatan di leher yang tadi kita lihat di jalan adalah ulah mereka. Mungkin karena menolak bergabung mereka dibunuh saat itu juga. Setelah itu mereka pergi dari sana, tetapi yang pasti mereka akan kembali lagi. Malamnya di saat Ellie sedang rebahan, dia menerima pesan dari Rob. Ternyata dia masih hidup dan dia sedang dalam perjalanan menuju ke tempat perlindungan yang ada di utara. Saat Ellie hendak membalas pesan dari Rob, Ellie kehilangan sinyal dan pesan yang baru dia ketik tidak sempat terkirim. Kemudian saat semua sedang tertidur, terjadi badai yang besar di luar. Hugh yang terbangun karena merasa ada orang yang di luar, kemudian membangunkan istri dan mertuanya untuk bersiap-siap. Saat dilihat keluar, ternyata itu hanya seorang anak perempuan yang sepertinya sedang mencari tempat perlindungan. Kemudian, mereka membawanya masuk ke dalam rumah. Di sisi lain, Ellie terbangun karena melihat sesuatu di jendela. Setelah diperiksa, ternyata ada sebuah handphone yang entah milik siapa itu tertempel di sana. Kemudian, setelah jaket anak perempuan itu dibuka, terdapat banyak HP. Ini adalah perbuatan dari pendeta laknat dan para pengikutnya. Dan seketika semua HP yang ada di sana serentak berbunyi. Kemudian tak disangka-sangka, orang-orang tadi yang sudah menunggu mereka di sana dan mencoba untuk menangkap Ellie, dan neneknya Ellie yang melihat Ellie diculik pun pada akhirnya mencoba menyelamatkan Ellie, lalu mengorbankan dirinya agar dirinya dimakan Verbs bersama dengan orang-orang jahat tersebut. Si pendeta laknat yang baru muncul langsung menyandra Ellie yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi mereka tidak tinggal diam, dengan cepatnya mereka menyerang balik, dan mereka pun berhasil mengalahkan si pendeta dan para pengikutnya itu semua, yang sekarang menyisakan si bocil laknat dengan ibunya. Selang beberapa hari, mereka pun melakukan perjalanan ke arah utara menuju tempat perlindungan. Saat mereka sedang beristirahat, Ellie mendapat sinyal kembali dan dia bisa menerima pesan dari Rob. Kemudian scene berpindah pada suatu tempat di mana ada seekor Verbs yang tiba-tiba saja mati terkena oleh anak panah. Ternyata Ellie sudah bergabung dengan para penyintas di tempat berlindung. Dan film pun tamat. Cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya bisa termotivasi untuk membuat konten YouTube selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.